Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ginanjar Suryana dengan NIM 2407038. Di sini saya pribadi ingin mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah basis data lanjut dengan dosen pengampu Ibu Sontilena Eskom MMMkom. Di sini kami merancang yaitu dengan judul database, merancang database PL SQL sesuai dengan proyek 1, yang mana proyek 1 ini di kelompok saya dengan judul pengembangan sistem kartu tanda mahasiswa berbasis digital dengan QR Code untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan peminjaman barang secara efisien di lingkungan jurusan teknik informatika. Nah, di sini untuk kata pengantar sudah lengkap, disusun langsung oleh kelompok 5. Dan di sini ada bab 1 pendahuluan atau di 1.1 adalah latar belakang. Dalam lingkungan digital di saat ini yang semakin berkembang, sistem manajemen peminjaman alat atau inventaris sangat diperlukan untuk memastikan efisiensi, akurasi, dan keamanan data. Salah satu contohnya adalah sistem kamus gudang alat laboratorium. Nah, dari latar belakang ini, kelompok kami dan saya pribadi ingin mengefisiensikan dalam melakukan peminjaman barang, terutama di maintenance. Yang sekarang kita ketahui, peminjaman alat di maintenance itu hanya sekedar scan, tetapi itu masih manual dalam mengisi GIFROM-nya. Nah, kita ingin meminimalisir hal tersebut untuk lebih efisien dengan cara sekali scan, data kita langsung muncul semua, baik dari NIM, nama, dosen pengampu, alat yang dipinjam, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita men-scan QR Code itu, kita hanya perlu alat yang ingin dipinjam saja, nama, NIM, dan lain sebagainya sudah terisi otomatis. Tapi kalau sekarang kita sudah tahu itu belum otomatis. Nah, di sini ada 1.2 tujuan. Secara rinci, tujuan penulisan dokumen ini adalah menyediakan informasi yang akurat dan relevan mengenai kartu tanda mahasiswa yang lebih berguna sebagai dasar untuk aktivitas di lingkungan JTI yang lebih berguna juga. Yang kedua, menyusun langkah-langkah atau prosedur yang jelas untuk melaksanakan yang lebih terstruktur. Yang ketiga, menyampaikan paduan standar atau kebijakan yang perlu diikuti dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan, membantu mahasiswa dalam melakukan kegiatan di lingkungan Polindra sebagai referensi untuk evaluasi dan pengendalian kualitas dalam pelaksanaan pengembangan kartu tanda mahasiswa digital. Nah, di sini ada bab 2, bagian tinjauan pustaka, terutama di teori dasar. Untuk teori dasar yang kami pakai yaitu ada pengertian dari user, role, dan privilege, yang mana ini sudah diajarkan juga oleh dosen pengampu kita Ibu Sontilena, yang mana untuk user itu pengertiannya dalam konteks database, user adalah pengguna atau individu sistem atau aplikasi yang memiliki akses untuk berinteraksi dengan sistem manajemen basis data atau DBMS guna melakukan operasi tertentu seperti membaca, menulis, mengubah, atau menghapus, dan lain sebagainya. Kemudian ada role. Role adalah kumpulan hak akses yang dapat diberikan ke user. Role juga memudahkan administrasi user untuk memberikan atau mencabut hak akses beberapa user sekaligus tanpa harus mengatur hak akses satu persatu untuk setiap user. Nah, kemudian contohnya ada DBA, resource, dan connect, serta dan lain sebagainya. Yang ketiga ada privilege. Privilege juga dalam database mengacu pada izin atau hak akses yang diberikan kepada pengguna atau peran untuk berinteraksi dengan objek-objek di dalam database. Nah, dari ketiga pengertian ini, dari ketiga teori ini sudah diajarkan semua oleh dosen pengampu kita Ibu Sonti, baik di kelas praktikum maupun di kelas teori. Nah, yang ke B ada konsep grant. Konsep grant dan revoke adalah dua perintah utama dalam data control language DCL yang digunakan untuk mengolah hak akses pengguna terhadap database pengguna, sedangkan revoke digunakan untuk mencabut hak akses yang telah diberikan. Contoh grant antara lain, perintah ini digunakan untuk mencabut hak istimewa yang sebelumnya diberikan kepada pengguna melalui perintah grant. Contohnya revoke select on my table from user A, mencabut hak akses select pada tabel dari pengguna user. Pengertian keunggulan PL SQL.
PL/SQL Procedural Language Extension to SQL adalah bahasa pemrograman prosedural yang merupakan ekstensi dari SQL yang digunakan dalam sistem manajemen database Oracle. Kemudian keunggulan PL/SQL antara lain, PL/SQL memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan bahasa pemrograman lain, terutama dalam konteks interaksi dengan basis data Oracle. Keunggulan utama meliputi integrasi yang erat dengan SQL, kinerja yang tinggi, produktivitas yang tinggi, portabilitas penuh, keamanan yang ketat, dukungan untuk pemrograman berorientasi objek, dan kemudahan dalam pengelolaan dalam database. Yang D, struktur dasar PL/SQL. Nah, yang sudah kita pelajari semua selama di kelas praktikum baik di teori. Struktur dasar PL/SQL antara lain ada declare, yang mana declare ini bagian deklarasi, ini diketik secara opsional. Di sini kita mendefinisikan variabel, konstansa atau kursor dan lain sebagainya. Yang mana di contohnya ada v nama varchar 50, umur number. Di sini ada penyebutan begin nama N Andi, umur sama dengan 25. Nah, kemudian kita jangan lupa memasukkan DBNS outputnya atau line. Kemudian ada exception, bagian penanganan error. Ini juga termasuk opsional. Ketika kita dalam database kita sudah di run tapi masih error, kita bisa memasukkan exception. Ini opsional, bisa dimasukkan atau tidak ketika database ketika di run saat lagi error. Nah, di sini ada bab 3, perancangan sistem. Nah, dari perancangan sistem ini, kelompok saya pribadi dan teman-teman sudah melakukan perancangan sistem secara fungsional, baik dari kebutuhan fungsional maupun non fungsional. Nah, dari sini kita mencantumkan kebutuhan fungsionalnya antara lain ada login petugas. Nah, login petugas ini penjelasannya itu petugas harus bisa masuk ke sistem menggunakan akun yang valid. Kemudian scan QR code. Petugas harus dapat memindai QR code dari KTM mahasiswa untuk memproses peminjaman. Kemudian mencatat peminjaman. Membaca peminjaman, sistem harus mencatat data peminjaman termasuk waktu dan alat yang dipinjam. Kemudian mencatat pengembalian, sama ini juga sistem juga mencatat sistem pengembalian. Kemudian manajemen alat. Nah, dari manajemen alat ini petugas harus dapat melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data alat yang tersedia. Jadi ketika sudah dipinjam, petugasnya wajib menghapus data yang sudah dipinjam tersebut ketika sudah dibalikan. Kemudian laporan peminjaman. Nah, dari kelima kebutuhan ini, yang terakhir adalah laporan peminjaman. Nah, dari laporan peminjaman ini sistem harus menghasilkan laporan peminjaman dan pengembalian alat. Dari semua ini pastinya kita perlu yang namanya laporan peminjaman, karena itu perlu yang namanya laporan bertahap ketika mahasiswa melakukan peminjaman alat. Kemudian ada perancangan database. Nah, di sini ada diagram ERD atau Entity Relationship Diagram atau normalisasi. Ini juga sudah diajarkan dari semester 1 oleh dosen kita. Nah, di sini ada admin, mana admin itu PK-nya itu NIP petugas. Nah, ini pegawai, NIP petugas pentensnya. Di sini nama pengguna. Kemudian ada email, ada password email. Nah, ini one. Kemudian relasinya mengelola barang. Nah, barang ini many. Kemudian ada kode barang menjadi PK, nama barang, status barang, kondisi alat. Relasi juga ke peminjaman. Nah, di sini ada kode peminjaman, dia sebagai primary key. Kemudian ada NIM untuk mahasiswa, kode alat yang dipinjam, nama mahasiswa yang meminjam, nama alat yang dipinjam. Nah, di sini juga ada mahasiswa sebagai apa nih? Oh iya, di sini juga ada NIM sebagai primary key, nama mahasiswa, kelas, program studi. Jadi dari ERD ini kita mencakup ada admin sebagai petugas pengelola maintenance, kemudian ada barang yang ada di maintenance yang tersedia, kemudian serta ke peminjaman. Nah, yang terakhir mahasiswa melakukan peminjaman alat. Nah, di sini ada diagram relasi table. Diagram relasi table mempunyai yaitu satu admin. Admin meliputi PK-nya NIP, email, password email, nama pengguna. Kemudian ada barang sebagai kode barang sebagai primary key, kode barang yang dipinjam. FK-nya atau foreign key-nya, kunci tamunya NIP, nama alat, kondisi alat, status barang. Nah, kemudian ada peminjaman, NIM, kode barang, nama mahasiswa, nama barang, dan mahasiswa NIM, nama mahasiswa, kelas prodi.
Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu entitas menyimpan informasi tentang admin atau petugas yang mengelola sistem, NIP, PK, email, password, nama pengguna. Nah, implementasi database. Nah, di sini ada pembuatan tabel, create table, name, number, primary key, dan lain sebagainya. Create tabel mahasiswa, kemudian ada implementasi query lanjutan. Nah, di sini ada implementasi query dari yang sudah saya buat, yaitu untuk view-nya Nah, di sini ada store procedure yang menambahkan data barang yang tersedia. Nah, create or replace procedure, tampilkan barang tersedia, begin foreign in. Nah, di sini ada bagian penambahan NIM atau create or replace procedure tambah mahasiswa baru. Ini penambahan tabel mahasiswa. Nah, ini untuk sintaksnya sudah dicoba ke Oracle, Bu, dan alhamdulillah berhasil. Nah, untuk triggernya set status barang tadi tersedia ketika peminjaman dihapus, barang dikembalikan. Nah, di sini juga ada bagian trigger yang saya buat juga nih untuk create table, log peminjaman, dan log number unit by default is defined primary key. Ini sudah saya coba juga, Bu, di Oracle, alhamdulillah berhasil. Nah, untuk functionnya di sini sintaknya ada create or replace function, get nama mahasiswa, number, return varchar, dan lain sebagainya. Sudah dicoba ke Oracle dan berhasil. Nah, untuk transaksi database ini sebagai salah satu prosedur peminjaman yang aman. Di sini ada create or replace prosedur dan lain sebagainya. Nah, ini bagian bab 4 penutup. Kesimpulan, berdasarkan implementasi dan pengujian sistem manajemen peminjaman barang berbasis QR code, dapat disimpulkan bahwa sistem ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses peminjaman dan lain sebagainya. Nah, saran untuk mengembang lebih lanjut, beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas sistem adalah sebagai berikut. Penggunaan notifikasi otomatis, integrasi dengan sistem lain, dan peningkatan keamanan data. Nah, dari Oracle ini kita belajar semua banyak, mulai dari penyebutan dan pengertian PLSQL serta keunggulan dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk perancangan proyek dari kelompok kami, yaitu salah satunya pengembangan QR code. Semoga proyek ini bisa dikembangkan lebih lanjut di semester yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Rahmat Ginanjar Suryana. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.